puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus bahwa hari ini kita bisa kembali beribadah. Meskipun secara online, namun kita yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan akan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Saya ingin mengucapkan dan menyapa Bapak, Ibu, serta saudara sekalian yang baru pertama kali menyaksikan atau mengikuti ibadah online hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk berikutnya kita akan menyaksikan GDB Weekly Days. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji, memuliakan, serta menyembah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang masih boleh Kau berikan kepada kami, untuk nafas kehidupan yang boleh kami rasakan sampai hari ini. Tuhan, kami akan melaksanakan ibadah online kami. Kau tuntun Tuhan dari awal pertengahan berakhirnya ibadah kami Tuhan Yesus, dan tidak lupa kami berdoa untuk persembahan yang kami berikan Tuhan. Semoga persembahan ini menjadi berkat untuk bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami serahkan ibadah online di dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita bersyukur. Kita boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita menyembah Dia, karena Dialah Allah yang layak kita sembah. Thank you Jesus. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah
Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Jamahlah setiap hati kami Bapa. Thank you Jesus. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Mari kita memuji Dia. Dia adalah Allah yang hebat, Allah yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Mari kita puji Dia. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan
Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Shalom. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita mau belajar bersama-sama tentang kebenaran daripada firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur oleh karena kasih setia Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh diizinkan Tuhan untuk kami belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hamba yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan, dan Tuhan memberkati semua orang yang mendengarkannya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Baik, dalam kesempatan ini kita mau belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 12, Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab memberikan perikop Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikan pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata,
bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berbahagialah kita yang setia melakukan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ke-35 dikatakan di sana, kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada padamu, percayalah kepadanya supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Tuhan ada terang. Di dalam Tuhan ada terang. Di dalam Tuhan Yesus Kristus ada terang. Ya, berbicara soal terang, ya, berbicara soal terang. Semua orang tentu mengharapkan terang itu nyata di dalam kehidupannya. Bahkan Tuhan sendiri mengatakan, kalau kita berjalan di dalam kegelapan, kita tidak tahu kemana kita akan pergi. Ya, kita menjadi orang percaya adalah keuntungan kita menjadi orang percaya. Yang pertama, dihormati oleh Bapa. Yang kedua, kita berjalan di dalam terang kebenaran. Kemudian di dalam ayat yang ke-36, percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, andai saja Tuhan Yesus tidak siap menderita, apa jadinya hidup manusia, saudara dan saya? Disinilah dasar ucapan syukur kita, bersyukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Namun kita tidak hanya sebatas bersyukur, tetapi diminta mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Tentu bukan langsung mati seperti Yesus, tetapi bagaimana sikap hidup kita diwarnai dengan kesiapan menjadi biji gandum yang jatuh dan mati untuk menghasilkan banyak buah. Berbahagialah kita yang setia melakukan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Baik, tema kita pada saat ini adalah kematian Yesus sebagai kemuliaan. Bapak Ibu saudaraku
yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang namanya kematian itu tentunya tidak diinginkan oleh setiap orang. Tentunya yang namanya kematian itu menjadi suatu atau sebuah ketakutan bagi orang. Tetapi Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus rela mati, rela menderita di atas kayu salib, yaitu untuk menebus dosa Bapak Ibu, saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan. Nah, bahkan dalam perikop ini, dalam ayat dari Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai ayat yang ke-36, dikatakan di sana Yesus memberitakan kematiannya. Nah, kematian sebagai bagian kemuliaan, ya. Minggu ini secara bersama kita merayakan Prapaskah, masa kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Minggu Prapaskah menjadi momen untuk mengenang tentang pengorbanan Kristus buat kita sekalian. Kristus sudah mati untuk menanggung segala dosa dan kesalahan kita. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Prapaskah tidak sebatas bagaimana kita mengenang tentang penderitaan Kristus, tetapi kita diminta terlibat mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Ya, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut bersyukur sebagai orang percaya, sebagai pelayan Tuhan. Mengapa kita bersyukur? Yang pertama adalah kita dihormati Bapa. Berbicara dihormati Bapak Ibu berarti kita dihargai. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pengorbanan Kristus, kehadirannya menjadi benih yang jatuh lewat kematiannya. Dicatat tentang kematian Yesus ternyata sebagai bagian kemuliaan. Diawali dengan kerinduan orang Yunani untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Tentu pertemuan mereka punya dasar, mereka ingin tahu banyak tentang Yesus, dan dalam perbincangan yang terjadi, Tuhan Yesus menjelaskan keberadaannya yang sesungguhnya di tengah dunia ini akan menjadi benih yang jatuh ke tanah dan mati serta menghasilkan buah. Namun diawali dengan pernyataan bahwa akan tiba saatnya anak manusia ditinggikan. Ya Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita pada hari ini, bahwa Yesus mempunyai perumpamaan di sini. Di dalam ayat yang ke-24, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi ia akan mati, ia akan menghasilkan banyak buahnya." Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa Yesus datang ke dunia ini, Yesus mati, Yesus bangkit kembali, itu merupakan prosesnya Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita
yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan firman Tuhan pada saat ini juga, ya, dikatakan di sana, saatnya anak manusia ditinggikan, sangat kontras antara peninggian dengan kematian. Nah, disinilah letak perbedaan konsep dunia dan konsep Tuhan. Dunia memahami bahwa kematian adalah kegagalan dan akhir, tapi kematian Yesus justru mendatangkan kehidupan. Mengapa dikatakan mendatangkan kehidupan? Yaitu menyelamatkan dosa kita, menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan kita yang percaya kepadanya. Kemudian di dalam ayat yang ke-35 dikatakan di sana bahwa di dalam ayat yang ke-35, ya, menghasilkan banyak buah, berarti bahwa kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita yang sudah dibayar oleh lunas oleh Tuhan, apa yang menjadi kewajiban di dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah kita melayani Tuhan. Mengapa begitu penting kita melayani Tuhan? Karena Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Kemudian yaitu kita harus hidup di dalam terang dan kebenaran. Kemudian yang ketiga adalah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mengapa begitu penting kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan? Karena di dalam Tuhan ada pengharapan, di dalam Tuhan ada keselamatan. Amin. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpuji, termulia nama-Mu ya Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan boleh menebus dosa kami, rela menderita untuk mengampuni dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Oleh karena itu ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk kami menghasilkan buah, baik di dalam pribadi kami, pelayanan kami ya Tuhan. Ajarlah kami untuk kami hidup di dalam kebenaran dan terang yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami Bapa. Ajarlah kami untuk kami percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena hidup kami adalah milik Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan yang telah Tuhan berikan bagi kami untuk kami belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.